Oke, balik lagi sama gue Maul, konten marketing strategis dari Werinasia. Nah, di video kali ini gue akan kasih lihat ke kalian gimana cara menggunakan atau mengoperasikan jam Garmin Epix Pro Gen 2. Mau tahu gimana caranya? Langsung cek videonya. Oke, yang pertama di sini gue mau kasih lihat function buttonnya dulu atau fungsi-fungsi dari tombol-tombol yang ada di jam Garmin ini. Di sini ada 5 tombol ya. Terus yang pertama gue mau ngasih lihat dulu di bagian kiri atas ini namanya tombol light atau tombol lampu. Kalau kita tekan dia akan gelap. Terus kalau kita tekan dan tahan, di sini dia akan masuk ke yang namanya kontrol. Jadi menu kontrol gitu, dan ini juga bisa kita edit lagi nantinya mau ditambahin atau dikurangin. Nah, ini ada misalkan ada display on, terus mau matiin touchscreen juga kita bisa, tinggal di offin aja. Dia langsung mati nih touchscreennya. Nah, terus ada juga Garmin Wallet, terus ada Find My Phone dan masih banyak lagi. Terus selanjutnya di sini gue mau kasih lihat tombol, misalkan ini nggak kalian pakein touchscreen. Untuk yang tombol kiri tengah ini dia untuk tombol up, jadi untuk naik ke atas atau melihat ke bagian atas. Terus kalau yang bawah sama fungsinya juga yang namanya down, jadi dia untuk melihat menu yang bagian bawah. Oke, terus selanjutnya kalau kita tekan dan tahan tombol yang up ini atau yang di kiri tengah ini, dia akan muncul ke bagian ada settingan watch face, clock, history, dan setting. Terus kalau yang di kiri bawah ini, kalau kalian tekan dan tahan, di sini akan masuk ke musik. Nah, seperti ini contohnya. Terus untuk yang sebelah kiri ini tombol back, tapi kalau kita tekan tombolnya, nih dia akan ke recent up. Jadi kayak apa yang kita buka tadi terakhir gitu, yang terbaru gitu. Terus kalau kita mau aktif mau mulai aktivitas, kita tinggal tekan tombol start. Terus di sini langsung muncul pilihannya. Terus misalkan ini karena gue udah masukin ke favorit ya, jadi kalau sport profile yang ada di sini yang gue tampilin ini adalah olahraga yang gue udah masukin ke favorit. Jadi kalau misalkan kalian beli baru, ini biasanya sih yang gue inget kayak kosong gitu atau mungkin 1-2 olahraga aja. Nah, kalau kalian mau ngelihat gimana cara nambahinnya, ke bagian sini add, lalu bisa kalian pilih nih. Selanjutnya ini bisa kita setting, kita atur namanya ini sebutannya hotkey ya. Jadi kalau kita ke setting, lalu ke bagian paling bawah, ke bagian sistem, lalu di sini ada yang namanya hotkey. Nah, tadi ada kayak shortcutnya gitu. Kalian misalkan tekan si tombol start, akan muncul apa? Misalkan gua di sini coba ganti apa ya? Di sini ada banyak banget. Ada navigation, ada pulse ox. Misalkan stopwatch, gue masukin stopwatch, terus hold back tadi recent up, habis itu ada hold down yang tadi sebelah kiri sini nih, terus ada start and plus up, terus ada back plus slide. Jadi banyak banget yang bisa kalian otak-atik. Jadi untuk tombol atau function button kurang lebih seperti itu. Nih, kalau tadi gue tekan, dia langsung ke mode stopwatch. Nah, selanjutnya satu lagi, kalau kalian, karena ini Garmin Epix Pro Gen 2, dia udah ada flashlightnya. Kalau kalian mau aktifin si flashlightnya biar gampang, kalian bisa tekan 2 kali si tombol LED. Tekan 2 kali ya, tap-tap gitu, bukan tap and hold. Jadi kayak gini, langsung nyala. Kalau mau matiin, tinggal tap 2 kali juga, klik 2 kali, terus dia langsung mati. Nih coba kurang lebih kayak gini, gue coba nyalain. Nah, tuh kayak gitu. Nah, selanjutnya gue akan ngasih tahu display setting seperti ganti watch face dan widgetnya. Ini gue coba ganti dulu si watch face-nya. Kalian bisa tekan dan tahan tombol
kiri tengah yang tombol up ini, lalu ke bagian watch face. Nah ini yang sekarang nih, terus gue ganti, ini ada opsinya banyak kayak gini. Ini yang udah tersedia. Kalau misalkan mau nambahin yang baru, kalian bisa ganti. Ntar ini. Nah, ini juga nambah. Terus kita bisa ubah layoutnya sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau nggak mau disimpan, tinggal balik aja. Nah, di sini ada contoh yang untuk bagian detik. Sini bisa ganti warna menitnya atau angka yang lainnya. Nah, ini yang tadi udah tersedia aja, gampang. Yang tadi gua pakai, habis itu ini bisa kita edit nih belakangnya. Mau yang kayak gimana? Terus misalkan untuk di bagian ininya, jarumnya kalian bisa ganti. Datanya juga di sini mau kalian ganti heart rate atau apa, bisa kelihatan enggak ya. Nah, ini ada body battery. Jadi tergantung kebutuhan kalian. Jadi ini customize-nya lumayan banyak lah gitu, bisa kalian otak-atik. Kurang lebih kayak gitu. Habis itu selanjutnya gue mungkin akan kasih ke Garmin IQ Store-nya. Oke, selanjutnya di sini gue mau ngasih lihat gimana cara ganti data screen, terus ada juga watch face yang ada di Garmin IQ Store. Nah ini gue pakai yang si Epix Pro yang connect. Di sini my watch face-nya belum ada karena emang gue nggak nge-install. Tapi kalau di my device app, di sini ada widget tambahan dari luar, yaitu di sini ada Garmin Mecha Finder. Tapi kita mau ganti dulu ke watch face-nya. Misalkan kita coba ganti yang mana ya. Ini gua ngasih lihat aja. Terus gua install. Ini ada space available-nya 19 MB. Terus ini gua tadi sambil download aja, sambil di download kita coba lihat data field yang lain. Nah, kalian juga bisa misalkan mau butuh data screen yang lebih banyak gitu, atau yang udah terima jadi, di sini kalian juga bisa cek ada kategori-kategorinya. Nah, di sini kalau gua coba buka yang data field for runner. Jadi data fieldnya buat para pelari lah gitu yang udah disediain, kita juga bisa install di sini. Nah, terus kalian juga bisa ngeliat nih compatible devices-nya dulu. Takutnya jam tangan kalian nggak kompatibel, jadi kalian nggak bisa download. Nih, ini banyak. Oke, ini gue tunggu dulu. Nah, face it ini kalian bisa customize si watch face kalian yang di jam tangan dengan apapun yang kalian suka gitu. Misalkan untuk fotonya kalian mau ganti foto kalian, atau ini gue coba asal dulu ya. Ini kita okein. Misalkan gue foto kayak gini. Nah, kita bisa otak-atik nih. Ini gue cuma ngasih tahu contohnya aja. Kalau kalian mau bisa bikin lebih bagus ya silahkan. Ini gue cuma ngasih lihat gimana cara ganti watch face dengan foto yang kalian mau gitu. Nih, save. Oke. Terus sambil gue nunggu si watch face-nya kelar, ini gue mau ngasih lihat gimana cara ganti atau edit si glance atau widget yang ada di sini. Nah, ini kan widgetnya udah ada nih di sini banyak, tapi kalian bisa ganti atau kalian ubah dengan kebutuhan kalian. Nah, ini kita tinggal ke bagian bawah, yaitu di bagian edit.
Lalu bisa kita, ini yang udah dipasang, yang udah ada. Misalkan untuk yang cuaca ini mau gua buang, tinggal tadi gua tekan tombol yang kanan atas ini, lalu tadi icon tempat sampahnya. Terus tapi gua mau masukin lagi, ya udah kita tinggal cek aja tadi yang cuaca, terus kita tambahin dan nanti muncul. Nah, gue coba add dulu tadi. Nah, ini oke. Tadi udah gue tap. Habis itu misalkan gue mau tambahin barometer juga. Nah, di sini. Kalau kalian mau ubah posisinya, urutannya mau di paling atas atau tengah-tengah atau bawah, kalian bisa tadi tinggal geser aja. Terus ini juga misalkan barometernya gue mau taruh atas. Nih. Nah, selesai. Nah, selanjutnya gue mau ngasih tahu ke kalian gimana cara ngelihat sleep tracking kalian, terus nge-schedule si jam tidur, abis itu bahas morning report dan HRV statusnya. Jadi kalian bisa ke bagian health untuk di bagian glance-nya atau widgetnya. Lalu di sini ada bagian sleep. Nah, ini ada keterangannya. Kayak durasi tidur kalian berapa lama, terus ada skor kalian berapa. Terus ya ini ada sleep stage dalam seminggu, kurang lebih kayak gini untuk di bagian sleep tracking ya. Abis itu karena di Epix Pro ini dia udah ada yang namanya morning report, jadi kalian bisa ngeliat data apa aja sih yang akan ditampilkan setelah kalian bangun tidur kayak gitu. Terus sebelumnya misalkan tadi kalian nggak nemu si health ini, bagian health ini, atau misalkan nggak nemu si bagian sleepnya kayak gini, ini kalian bisa edit kayak tadi di bagian sini, ke bagian edit, lalu ke bagian yang tambah, lalu nanti akan ada si sleep tersebut atau widget sleepnya. Habis itu tadi yang karena gue bahas morning report, kalian bisa ke bagian setting, lalu ke bagian appearance. Nah, di sini ada tadi watch face, glance, control. Nah, untuk yang control tadi ini gua sekalian aja. Tadi yang control itu untuk yang kalau kalian tekan tombol light ini kalian bisa editnya di sini. Terus kita tadi balik lagi ke morning report. Nah, ini bisa kita nyalain atau matiin. Jadi mau dikasih lihat gak sih morning reportnya atau enggak, kalian bisa setting sendiri. Terus di sini bisa kita edit reportnya. Pertama mulai dari body battery, atau kalian mau yang training readiness duluan, kalian tinggal ubah aja kayak tadi, sama kayak ubah si glance-nya. Terus ini tadi ada training readiness, ada body battery, ada workout, ada sleep, HRV status, terus ada cuaca juga, terus ada kalender. Nah, kalau yang gue suka sih di morning report ini kalender ya, karena dia ngasih tahu misalkan kita masukin event atau ada tugas atau apapun kegiatan di kalender, dia akan masukin nih kayak misalkan hari ini gue harus ngapain, dia akan nampilin di bagian kalender. Terus bisa di add lagi, di sini cuma 2 doang, sisanya ada intensity minute sama steps goal. Kurang lebih untuk yang morning report seperti itu ya. Lalu di sini juga selain tadi ada yang sleep trackingnya, ke bagian bawah di sini tadi gue mau ngasih lihat yang sleep mode. Bentar, tadi ada di sistem, lalu ke bagian sleep mode. Nah, jadi di sini kalian bisa ngeliat schedule-nya gimana sleep mode ini diaktifin. Jadi misalkan setelah jam 10 malam nih sampai jam 5 pagi itu dia si jam tangannya akan ubah ke tampilan tidur. Jadi watch face-nya sekedar angka aja dan cukup menghemat baterai sih sepertinya, dan karena layarnya nggak terlalu terang, dan abis itu juga ditambah dia nggak nampilin notifikasi, jadi kita nggak ke distract kayak gitu. Terus kalian juga bisa ganti, ini selama yang gue tahu kalau schedule ini bisa gantinya di Garmin Connect, karena biasanya tiap kalian mau pairing si jam tangan ke handphone akan ditanya nih sleep
mode kalian tuh dari jam berapa sampai jam berapa kayak gitu. Nah ini watch face-nya bisa kalian ganti, sleep, terus selanjutnya di displaynya brightness-nya dikecilin. Nah seperti itu. Nah ini battery saver juga bisa kalian nyalain nih kalau di bagian sleep mode. Habis itu selanjutnya di sini gua mau bahas ke bagian HRV status. Nah kalau HRV status ini tadi mana? Oke, ini dia akan tampil kurang lebih kalau kalian pakai 2 minggu sampai 3 minggu baru ketemu nih statusnya seperti apa. Jadi singkatnya untuk HRV ini atau heart rate variability ini adalah interval dari detak jantung kalian. Jadi ketika detak jantung kalian ini misalkan tik 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 gitu, itu kan ada jaraknya, itu satuan itu milisecond karena emang cepat banget gitu dan hitungannya cukup singkat. Jadi misalkan ini yang dari yang gue tahu ya, ini kalau nggak gue tampilin dari yang Garminnya aja, tapi selama yang gue baca HRV ini bisa menentukan tingkat stres kalian. Jadi misalkan detak jantung kita tuh kayak cepet banget, intervalnya pendek-pendek. Nah itu bisa dilihat kalau kita tuh lagi deg-degan. Kalau misalkan normal kan mungkin intervalnya ini jaraknya cukup renggang-renggang gitu. Tapi kalau misalkan pendek-pendek itu berarti detak jantung kita berdetak secara cepat, kurang lebih seperti itu. Nah ini status gua di sini adalah balance. Nah seperti ini dan ya kurang lebih seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada training load acute dan training load chronic. Lalu selanjutnya ada yang namanya training readiness. Jadi yang pertama di bagian sini gue mau ke training status dulu. Jadi training status ini adalah status latihan kalian lah, seperti itu. Jadi di sini ada produktif, terus ada overreaching juga. Jadi kalau produktif ini adalah singkatnya, gampangnya ini ada optimal lah latihan kalian produktif gitu. Terus kalau overreaching biasanya latihan kalian terlalu besar untuk training load, sedangkan fisik kalian kurang mumpuni, seperti kurang tidur dan masih banyak faktor kesehatan lainnya lah kalau di jam Garmin ini. Nah ini selain training statusnya produktif, kalian bisa lihat ke bawah acute loadnya. Nah di sini ada keterangan-keterangannya nih. Nah ini ada load rasionya optimal, terus di sini ada acute dan chronic. Nah gue mungkin nggak bisa ngejelasin secara detail, tapi karena ini enaknya udah dihitung, jadi pembagian antara acute load dan chronic load jadinya 1,2 ini alias optimal hasilnya. Jadi kalau yang gue baca-baca untuk training load acute ini adalah beban latihan kalian waktu selama seminggu gitu. Sedangkan yang chronic ini adalah beban latihan kalian yang diakumulasikan kurang lebih 4 minggu atau berarti 1 bulan. Jadi perbandingannya kurang lebih seperti itulah. Tapi gampangnya karena kita nggak perlu mikir-mikir lagi, kita tinggal lihat aja hasilnya. Di sini ada load rasionya optimal, berarti mungkin bisa dibilang hasil dari training gue atau latihan gue tuh bisa dibilang bagus. Tapi kemarin sebenarnya gue juga sempat training status gue ini overreaching karena balik lagi ke faktor yang dari kesehatan itu gue lebih ke sleep history dan sleep time-nya itu kurang banget, makanya di situ hasilnya kurang bagus. Terus di bagian yang tadi training status ini, di sini ada load focus juga. Dia ngasih keterangan nih yang tinggi tuh di bagian aerobik, anaerobik atau yang lainnya. Terus di sini ada VO2 max juga, HRV status, dan di sini ada recovery. Terus ada heat acclimation-nya, aklimasi. Terus di selanjutnya di bagian training readiness, nah ini biasanya penting juga nih karena ada juga di morning report kan. Jadi training readiness ini adalah kalau dibilang keterangan kesiapan kalian untuk latihan. Jadi kalau di sini gue kan low, tapi waktu itu poor nih pernah kemarin di warna merah karena faktornya. Nah ini bisa kita lihat nih, ini kita low karena apa? Di sini ada keterangannya focus on sleep quality. Ini bisa jadi karena emang kualitas tidur gua kurang bagus.
Karena di sini ada faktor-faktornya, recovery time-nya oke, HRV statusnya oke, acute load-nya oke, tapi ada di bagian sleep history-nya sama si bagian sleep-nya ini kurang bagus kayak gitu. Terus stress history-nya juga medium. Jadi itu yang bisa mempengaruhi kesiapan latihan kalian atau di bagian training readiness kalian. Kurang lebih untuk penjelasannya seperti itu. Dan selanjutnya di sini juga ada daily suggestion, terus ada training plan, dan selanjutnya ada rest calendar. Yang pertama, daily suggestion ini ada di opsi olahraga lari ya. Ketika kita tekan tombol lari tadi, terus kita cek tadi sebenarnya ini kalau kalian lihat, sebentar, tadi sih ada notif kalau kalian ngeh tadi ada benchmark run. Oke, kita skip dulu aja. Nah, biasanya di sini langsung ada muncul daily suggestion. Tapi misalkan nggak ketemu dan kalian pengen lihat, kalian bisa tekan tombol kiri tadi, tekan sekali aja. Nah, sampai muncul di bagian training. Lalu nanti di sini ada quick workout, lalu ada workout library. Nah, bisa kalian tekan yang workout library. Di sini ada daily suggestion. Nah, ini ada keterangannya nih. Kayak untuk apa latihan hari ini, terus berdasarkan apa juga. Nah, ini dia kalau yang dari gue tangkap ini tuh latihannya untuk disarankan karena ya tidur gue yang kurang untuk yang semalam, jadi bisa jadi kalau gue tangkap lagi daily suggestion ini bisa berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan kalian. Kayak misalkan semalam tidurnya gimana juga mempengaruhi si daily suggestion ini. Bisa jadi disuruh istirahat atau rest. Nah, terus selanjutnya di sini ada training calendar. Nah, kenapa gue udah ada training calendar? Karena gue udah masukin training plan gue di aplikasi Garmin Connect. Tapi sebelum itu gue mau ngasih lihat gimana cara masukin glance atau widget yang ada di sini. Jadi gue mau masukin si training calendar sama primary rest di sini maksudnya. Nah, rest calendar dan primary rest misalkan nggak ada, kalian ke edit kayak tadi, terus bagian plus add kalian tambahin aja deh kayak gitu. Ini coba gua, kalau misalkan kalian belum nambahin, di sini akan muncul untuk tambahin eventnya di aplikasi Garmin Connect Calendar. Nah, jadi di sini kita buka dulu aplikasi Garmin Connect-nya. Nah, di bagian Garmin Coach-nya ini kalian misalkan mau yang 5 kilo. Nah, ini setup plan-nya dulu. Misalkan ini balik lagi ke kebutuhan kalian. Kira-kira kalian latihan berapa kilometer per minggu. Terus atur pace-nya kalian juga berapa, ini sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Terus misalkan kalian punya target waktu kayak personal best kalian berapa, misalkan gue di sini 25. Lalu kita bisa pilih si personal coach-nya mau siapa, itu tergantung kalian. Di sini ada keterangannya juga berapa kali latihan per minggu, terus durasi trainingnya berapa lama. Misalkan di sini gue yang 10-15 minggu. Nah, di sini bisa kalian atur nih jadwal latihan kalian bisanya kapan, atau setiap hari kalian tinggal checklist aja nih semua otomatis. Lalu karena ada long run, kalian bisa pilih nih kira-kira kalian bisa long run-nya tuh idealnya kapan. Nah, ini di sini otomatis biasanya minggu. Nah, kalau misalkan event yang nggak ada, kalian bisa bikin aja event sendiri misalkan. Terus ini suggest date-nya juga udah ada, tapi bisa kalian ganti sendiri kira-kira kapan, tapi nggak bisa sebelumnya karena training plan-nya tadi kan ada 10-15 minggu ya kalau nggak salah, jadi nggak bisa kurang dari 10 minggu. Misalkan next. Nah, kayak gini, kalian review dulu bener apa enggak data-datanya, terus create plan, lalu loading. Nah, ini udah selesai. Oke, muncul deh akhirnya. Di sini ada workout-nya, hari ini ngapain.
Dan kalau di sini coba kita edit. Nah, ini kalau kalian mau ngedit, kalian bisa lihat di sini ya. Gue coba refresh, terus gue sinkronin dulu dengan jam tangannya. Terus kalian bisa ngecek ke bagian trainingnya di jam tangan kalian. Di sini ada workout, benchmark run. Nah, di sini ada Garmin Coach-nya. Seperti ini tampilannya. Nah, ini primary race-nya harus ditambahin ke Garmin Connect Calendar. Jadi di bagian kalender kalian harus setting dulu. Jadi kalian ke bagian kalender, habis itu misalkan tadi tanggal 25 November. Gue tambahin add event. Misalkan 5K time trial. Oke. Oke, habis itu next. Running. Yes. Ini bisa kita buat public atau private. Setelah udah. Nah, nanti bisa kita tambahin course-nya emang kalau perlu. Tapi kita lewatin dulu aja. Enter location. Kita pakai lokasi yang sekarang aja. Kalian bisa edit nih untuk startnya jam berapa. Misalkan gue mau ubah jadi jam 6. Nah, ini bisa kalian edit lagi. Misalkan gue mau nambahin 5 kilo. Next. Gak usah. Kalian bisa nambahin untuk foto-fotonya. Foto di kalender nanti, di event nanti, tapi bisa bebas, suka-suka kalian. Balik lagi, ini kalian bisa review lagi sebelum oke. Lalu add to kalender. Nah, ini bisa kalian add goal juga, tapi kalau enggak ya udah not now aja. Kita loading dulu, tunggu dulu. Nah, ini udah masuk ke kalender. Misalkan di sininya belum ada, coba kita refresh dulu. Ini primary race-nya, race kalendernya belum ada. Coba kita refresh dulu. Nah, di sini langsung muncul. Di sini kan tadi ada race calendar nih, time trial. Seperti ini. Nah, ini ada prediksinya juga. Terus di race calendar juga di sini ada. Oh, tadi di sini maksudnya primary race, sorry. Di sini primary race-nya langsung muncul. Terus di sini ada race calendar. Jadi kalau kalian mau nambahin, kalian harus di aplikasi Garmin Connect-nya sendiri kayak gitu. Terus selanjutnya di sini ada yang namanya Hill Score dan Endurance Score. Nah, biar nggak salah ini gue tampilin aja dari Garmin keterangannya seperti apa. Tapi tangkapan dari gue adalah Hill Score ini kayak dia ngasih tahu skor kita atau level kita waktu kayak trail run, kayak menanjak gitu seberapa tinggi. Nah, di sini keterangannya ada hill strength, ada hill endurance, terus ada VO2 max. Terus endurance score-nya juga di sini keterangannya intermediate. Terus di sini top kontributornya apa. Nah, ini akan ada keterangannya juga nih dari 4 minggu terakhir kayak gimana latihan gua. Jadi kurang lebih seperti itu untuk di bagian yang training plan, terus ada race calendar, dan ini gua bahas sedikit seputar hill score dan endurance score. Oke, selanjutnya di sini gue mau ngasih tahu gimana cara lihat sport profile dan workoutnya. Jadi kalian bisa ngecek ada sport profile apa aja sih, atau kayak gimana sih cara kita mau mulai aktivitas seperti lari. Jadi yang pertama kalian tinggal tekan tombol start.
Lalu di sini ada banyak pilihan olahraga atau sport profile yang bisa kalian pilih. Tapi biasanya kalau emang jamnya ini masih baru, dia biasanya sedikit atau mungkin kayaknya nggak ada gitu. Tapi gimana cara nambahnya biar muncul? Kalian bisa ke bagian bawah. Nah, terus ke bagian bawah lagi, add, lalu kalian pilih. Di sini ada multisport, habis itu ada outdoor, ada running. Nah, misalkan gue mau nambahin si trail run. Terus gue edit, gue taruh di deket yang lari aja biar barengan. Nah, kayak gini. Terus yang mungkin kalian belum banyak tahu, di sini ada beberapa olahraga outdoor, termasuk tadi ada motorsport. Jadi gue juga waktu pertama tahu agak kaget nih, ternyata dia ada olahraga seperti motorsport. Tadi ada motorcycle, ada ATV, ada snowmobile, terus ada motocross. Abis itu untuk yang suka nanya olahraga ada badminton gak sih atau tenis? Kalau tenis mungkin udah ada ya dari Venue SQ2, kalau nggak salah waktu itu udah ada tenis. Tapi untuk badminton, terus abis itu ada soccer juga, seperti di bagian tim sport ini dia udah ada. Nih ada basketball segala macam, ada volley. Nah, kurang lebih kayak gini. Nah, itu tadi caranya gimana untuk nambahin olahraga ke favorit. Jadi muncul di bagian sini nih. Nah, terus gue mau ngasih lihat ke kalian gimana cara untuk latihan interval misalkan, atau ngejalanin workout yang ada di jam tangan Garmin Epix Pro ini. Yang pertama, kalian ke tombol menu tadi setting, lalu ke bagian training. Habis itu kalian bisa ke bagian quick workout. Nah, terus di sini ada bagian interval. Nah, kalau mau yang terstruktur, kalian bisa bikin. Terus ini gue waktu itu udah pernah bikin 8 kali 1000 meter atau 8 kali 1 kilo. Terus bisa diedit juga. Kalian mau misalkan durasinya itu berdasarkan jarak. Nah, ini gue bikin misalkan 400 meter, lalu tipenya ini kan tadi jarak ya, tapi kalian juga bisa edit untuk waktu. Terus restnya berapa menit, gue mau ganti jadi 1 menit aja. Nah, kayak gini. Nah, pengulangannya atau repeatnya berapa kali, di sini gue coba bikin 10. Nah, terus ada termasuk dengan warm up dan cooling down. Jadi di sini langsung edit nih 10 kali 400 meter, lalu 1 menit untuk istirahat. Situ di sini kalian juga bisa ganti workout yang lain, yang quick workout. Jadi kalian bikin langsung aja di sini. Terus workout library juga ada, tadi yang daily suggestion. Terus ada lactate threshold guide. Terus di sini ada training calendar. Nah, selanjutnya kalian juga bisa ubah data screen kalian di sini. Nah, selanjutnya tadi kan gue ngasih tahu workout untuk lari, tapi ada juga workout untuk olahraga lain. Nah, ini gue kasih lihat contohnya mungkin di bagian yoga. Lalu di sini, ini balik lagi, ini gue udah masukin dari Garmin Connect-nya. Nih, ini ada workout library. Di sini ada improve flexibility, terus ada yoga for runner. Waktu itu gue bikin, gue install. Ini ada step-stepsnya atau langkah-langkahnya. Ada nama gerakannya. Terus kalau misalkan kita nggak tahu, kalian bisa ngecek ke bagian tombol kanan atau tombol start ini, tombol kanan atas. Kita bisa ngelihat gerakannya seperti apa. Jadi karena dia udah ada animated workoutnya, ini ngebantu kalian. Kalau misalkan kalian nggak tahu gerakannya, kalian bisa langsung lihat di jam tangan. Terus selanjutnya mungkin gue akan ngasih lihat gimana sih cara pindahin workout atau nambahin workout dari Garmin Connect ke jam tangan kalian. Nah, kayak gini caranya. Nah, ini gue mau ngasih lihat ke kalian gimana cara nambahin workout yang ada di Garmin Connect. Pertama kita ke bagian training dan planning, lalu ke workout.
Nah, terus ini yang udah gue bikin, udah gue pindahin nih, udah gue download nih, atau gue bikin sendiri kayak Vartech ini gue bikin sendiri. Terus kalau kalian mau bikin, kalian bisa create a workout. Nah, ini ada contohnya nih, banyak banget pilihannya. Misalkan run, ini bisa kalian edit lagi, misalkan mau bikin fartlek. Terus kalau misalkan kalian nggak mau bikin, kalian juga bisa cari workout yang udah tersedia. Nah, ini kan banyak banget. Kalau gue lebih biasanya ke filter dulu, filter terus activity-nya apa nih. Nah, di sini gue coba pilih yang strength. Terus abis itu kalian bisa edit lagi nih untuk filternya, difficulty-nya mau yang beginner atau yang advance. Abis itu ada goals-nya. Misalkan gue mau ganti yang strength-nya aja. Langsung deh dia muncul buat si strength training aja gitu. Nih di sini ada banyak. Misalkan gue pilih yang mana ya? Misalkan Razer Sharp ABS. Oke, misalkan ini gue pilih. Di sini ada keterangan ya. Terus ini ada gerakan-gerakannya. Terus save to my workout. Udah nih, dia udah masuk. Terus jangan lupa send to device. Ini kalian masukin ke jam tangan yang emang kalian pengen pakai. Misalkan gue di sini ada Epix Pro, gue pindahin. Oke. Terus selanjutnya kalian bisa nih cek langsung di jam tangan kalian. Tadi kan olahraganya strength ya, itu kalian perlu ingat tadi olahraga apa dulu. Nih misalkan strength. Tadi, nah ini. Ketika kalian udah ke strength, terus di sini langsung muncul nih yang tadi Razer Sharp ABS. Terus kalian tap aja, ini ada bagian heat map-nya. Nih, terus ada detail-detailnya. Misalkan kalian lihat di sini langsung ada gerakannya nih. Seperti ini. Ini ada heat map atau apa? Peta dari bagian otot kalian, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk yang ke bagian workout tadi dan sport profile kurang lebih seperti itu. Selanjutnya di sini gue mau ngasih tahu GPS settingnya. Jadi kalian bisa setting GPS-nya sesuai dengan kebutuhan kalian, mulai dari yang hemat baterai sampai kalian gimana caranya biar makin akurat. Caranya kalian tinggal tekan tombol si menu, tahan, terus habis itu ke bagian setting. Nah, habis itu langsung ke bagian sistem. Nah, di sini ada namanya satelit. Kalian bisa pilih nih. Ada yang GPS only atau bahkan dimatiin. Habis itu ada all system, terus ada all system terus multi band. Nah, di sini keterangannya dia bisa menambahkan atau meningkatkan akurasi. Terus kalau yang auto select ini dia milih sesuai dengan yang paling pas lah kayak gitu base mode-nya berdasarkan si jam tangannya dan tentang sekitar lingkungan kalian sekitar kayak kira-kira idealnya tuh pakai yang mana. Kalau kalian bingung auto select aja. Terus misalkan di sini ada yang ultra track. Ini dia untuk kalian yang misalkan lari ultra gitu kan berjam-jam, lebih dari 10 jam bahkan ada yang kayak 24 jam gitu. Terus ini bisa digunakan untuk ultra run tadi gitu. Jadi emang baterainya lebih awet tapi untuk akurasinya mungkin lebih rendah gitu. Jadi nggak terlalu akurat seperti itu. Terus ada juga yang GPS only, terus ada all system ya, kurang lebih kalian bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kalian. Jadi misalkan kadang ada juga yang bilang ini kita titiknya sama, kita startnya sama, finishnya sama, tapi kok waktu finish angkanya berbeda gitu jaraknya. Padahal mungkin kita bener-bener barengan gitu. Bisa jadi itu dari settingan GPS-nya. Mungkin teman kalian pakainya GPS only, sedangkan kalian all system terus multi band pula. Jadi ada perbedaan-perbedaan seperti itulah kalau di bagian GPS.
Lalu selanjutnya di sini gue mau ngasih tahu ke kalian gimana cara nambahin running power, lalu ada running dynamic dan stamina di jam tangan Garmin Epix Pro Gen 2 kalian. Untuk yang training, bukan yang training. Jadi kalian ke bagian data screen. Lalu di sini udah ada nih data screen yang emang udah gue bikin. Tapi kalau kalian mau nambahin lagi seperti ini contoh running dynamic. Terus di sini ada stamina. Nah, gue mau tambahin yang namanya power. Tapi kalau kalian ngelihat di sini nggak ada bagian power, kalian bisa ke custom data. Terus kalian bisa pilih nih layoutnya mau yang kayak gimana. Ini banyak banget tergantung kebutuhan kalian. Nah, misalkan gue mau bikinnya yang untuk kayak gini aja. Di bagian field 1 gue mau ngisi bagian power. Nah, di bagian powernya, running powernya, di sini gue mau pakai power gauge-nya. Jadi dia akan nampilin si power gauge-nya. Terus di sini gue mau nambahin lagi ke bagian running power juga. Jadi di satu screen ini gue mau bikin 3 field dan isinya 3 fieldnya itu adalah running power. Habis itu mungkin di sini akan gue bikin average power. Terus yang ketiga gue mau bikin apa lagi ya kira-kira ya, power chart mungkin, atau enggak, mungkin gue mau ganti power aja. Nah, terus ini bisa kita ganti nih mau ditaruh di mana. Ini kalau yang tadi TOD itu time of day ya. Terus di sini aja gue mau naruh di atas running dynamic. Nah, seperti ini. Jadi power gauge itu dia kayak indikator power kalian berdasarkan warna aja seperti itu. Jadi buat orang yang males ngelihat detail, kalian tinggal lihat aja nih warnanya masih di warna apa kayak gitu. Sama kayak di HR gauge atau heart rate gauge-nya. Seperti itu. Terus ini power udah gue tambahin ya. Jadi itu cara nambahin si power. Terus gue mungkin mau sedikit ngejelasin tentang si run dynamic-nya. Jadi di sini ada GCT. GCT itu adalah ground contact time. Yang gampangnya itu adalah durasi atau waktu kita saat napak gitu, saat landing. Nah, ada perbedaan ketika kita landing menggunakan midfoot atau kaki depan. Itu durasinya itu bisa lebih cepat dibanding kita landing menggunakan heel atau yang di bagian belakang. Karena kalau misalkan heel itu kan berarti kita dari belakang terus ke depan gitu. Sedangkan kalau yang kalau kita pakai midfoot atau forefoot gitu, dia langsung ke sekali aja gitu, nggak perlu nyentuh ke bagian belakang ya. Kurang lebih seperti itulah. Tapi itu gue mau ngasih tahu aja GCT itu maksudnya apa. Lalu juga di sini kalian bisa edit lagi yang namanya run dynamic ini ke custom data. Mungkin gue mau bikin kayak tadi juga. Datanya kayak gini tampilannya. Terus di sini gue mau pakai run dynamic. Nah, di sini ada vertical oscillation. Nah, itulah kurang lebih ya. Jadi vertical oscillation ini adalah gampang ya. Ini mungkin gue coba kasih lihat lagi aja dari Garmin. Tapi dari yang gue tangkap itu dia tuh jarak loncatan kita dari atas ke bawah itu berapa jaraknya, karena semakin pendek itu semakin efektif untuk berlari gitu. Karena kalau kita lompat tapi lebih bounce-nya lebih ke atas bukan ke depan, itu mungkin akan kurang maksimal lah dalam berlari. Itu dari yang gua tangkep. Jadi ini kalian bisa edit lagi buat nambahin detail-detail seperti ini. Nah, terus ada juga balance dari kanan kiri kalian, antara bagian kaki kanan atau kaki kiri kalian lebih dominan yang mana. Terus ada stride length juga, jadi panjang langkah kalian waktu lagi lari itu seberapa panjang. Terus cadence, kalau cadence ini jumlah langkah kalian dalam menit kalau waktu lagi lari. Ya kurang lebih seperti itu untuk di bagian running dynamic-nya. Itu gue ngejelasin sedikit apa yang gue tahu lah kurang lebih kayak gitu. Terus di sini juga ada yang namanya stamina. Nah, ini biar gue nggak salah gue tampilin aja
penjelasan dari si Garmin tentang si stamina itu seperti apa. Karena waktu gue pakai stamina ini kayak naik turun gitu. Jadi waktu gue lari coba dia staminanya tuh kayak turun berapa persen. Terus setelah gue rest bentar, abis itu pas naik lagi, pas lari lagi dia staminanya nambah berapa persen ya, kurang lebih seperti itu. Lalu selanjutnya di sini gue mau ngasih tahu ke kalian gimana caranya pairing sensor eksternal atau tambahan seperti heart rate monitor. Nah contohnya di sini gue ada heart rate monitor dari Wahoo. Coba gue pairing. Nah caranya kalian tinggal tekan tombol kiri tengah dan tahan, lalu ke bagian setting. Lalu di sini ada yang namanya sensor and accessories. Kalian bisa add new. Habis itu entah kalian mau search all sensor atau langsung ke external heart rate-nya aja. Nah di sini dia langsung muncul. Jadi tinggal kita tekan aja terus add. Nah langsung connect. Jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi tadi sebenarnya cukup lama untuk nyarinya. Balik lagi karena tadi sensornya belum nyala. Dan kurang lebih emang sesimpel itu untuk add si sensor tambahan kalian. Lalu selanjutnya di sini gue mau bahas maps, navigation, dan course. Lalu juga ada gimana cara pindahin atau download maps dari jam tangan kalian dan juga cara mindahinnya dari aplikasi Garmin Express yang ada di laptop atau komputer kalian. Nah, pertama di sini gue mau ngasih lihat ke bagian mapnya dulu. Kalau kalian mau ngecek map, kalian bisa tekan tombol yang kanan atas, lalu scroll ke bawah, lalu ke bagian map. Nah, di sini dia akan ada muncul mapnya atau tampilan mapnya seperti apa. Kalau kalian mau zoom in, kalian tinggal tekan yang ini. Tinggal tekan tombol yang kanan atas dulu. Lalu kalian tinggal tap. Terus kalian bisa geser. Nah, terus kalau mau ganti opsi, ini buat naikin atau turun. Sebentar, oke. Ini kayaknya kalau karena layar sentuh jadi kita bisa geser-geserin langsung aja. Terus habis itu kita ke bagian navigation. Nah, ini kalian bisa ke navigate. Lalu di sini tuh ada banyak macam, ada point of interest, ada around me, ada course, terus ada round trip course, dan masih banyak lagi. Nah, ini yang akan gue kasih tahu di bagian ini yaitu point of interest atau POI. Nah, di sini tuh ada kayak titik-titik, macam-macam titik ya seperti ini. Ada food and drink, terus di sini bagian city. Kita bisa pilih around me. Lalu dia akan mencari titik-titik di sekitar kita gitu, titik-titik lokasi di sekitar kita. Nah ini oke, kalau yang cities ini lebih ke nama-nama atau tempat daerah gitu. Terus kalau food and drink ini biasanya kayak restoran atau tempat makan atau minum. Nah ini akan ada tampilannya, dia lagi loading. Misalkan kita tekan aja. Coba kita back dulu. Nah ini around me harusnya. Nah dia baru muncul. Misalkan kita ke arah sini, kita tekan. Nah, di sini ada banyak macam. Misalkan ada Burger King. Kita lihat di bagian mapnya. Nah, dia terletak di sebelah sini. Sedangkan kita tadi tuh di sini. Nah, misalkan kita mau ke sana, kita bisa ke bagian Go. Lalu tinggal kita lihat aja nih arahnya kemana. Aduh, nih seperti ini. Nih dia ngasih lihat arahnya. Kurang lebih seperti itu. Terus di bagian navigate juga yang gue suka, yang akan gue jelasin di sini yaitu round trip cost. Jadi misalkan kalian ke tempat baru nih, misalkan kalian kayak kemarin ke Maybank Marathon, terus kalian nggak tahu nih di Bali itu rutenya gimana. Terus kalian butuh latihan atau mau lari aja, sekedar lari misalkan 8 kilo. Dan kalian nggak tahu nih mau rutenya kemana, kalian bikin aja round trip cost. Habis itu pilih yang lari dan kita set aja nih. Misalkan yang kita butuhin itu
rutenya sejauh 8 kilo, kita pilih aja 8 km. Terus di sini arahnya mau kemana kita bisa tentuin, tapi kalau gue coba yang any direction aja. Lalu setelah itu dia akan menghitung, lalu dia akan menentukan sendiri lah, dia akan melihat kira-kira rute yang cocok itu yang dia buat itu kemana aja sejauh 8 kilo. Tapi waktu itu sih gak terlalu persis 8 kilo, biasanya ada antara lebih atau kurang dikit. Ini lagi dihitung, coba kita tungguin aja biar kebayang. Nah selanjutnya di sini ketika udah ada hasilnya, dia akan nampilin seperti ini rutenya, dan kayak tadi gue bilang nggak persis 8 kilo biasanya, antara lebih atau kurang. Nah di sini dia 7,9 km. Misalkan kita okein, tadi tekan tombol yang kanan atas ya, habis itu kita lihat ke mapnya seperti ini. Kalau kita mau zoom, kita tinggal tekan tombol kiri atas. Nah dia ngarahin kurang lebih kayak gini. Kalau kita back lagi, habis itu turn by turn. Nah ini ada penjelasannya nih. Jadi kalian diarahin kayak tiap tikungan gitu, berapa meter. Lalu selanjutnya di sini ada elevation plotnya. Kalau emang ada tanjakan turunannya di sini kita bisa lihat. Nah seperti ini. Terus bisa kita save juga kalau mau di save, atau kalau mau langsung aja bisa ke go seperti ini. Nah jadi kurang lebih untuk si round trip course-nya seperti itu. Dan ini gue coba kasih lihat lagi yang kebagian course yang udah ada. Ini bisa dibikin dari Garmin Connect, ataupun kalian juga bisa save dari history kalian. Misalkan ini gue mau navigate tadi ke sebelah kiri ke menu, habis itu ke bagian navigate, lalu di sini ada course. Nah ini udah gue simpan waktu itu. Nah seperti ini. Nah ini ada PS Pro juga, bisa kalian setting. Ini elevation plotnya. View climb kita juga bisa ngelihat, karena ini bukan dataran tinggi dan ada naik turunnya, jadi nggak ada tanjakan ya. Jadi kurang lebih untuk yang course seperti itu. Yang tadi ada past activity, jadi kita bisa pakai navigasi dari rute yang pernah kita lakuin sebelumnya kayak gitu. Oke, selanjutnya mungkin akan gua kasih tahu di sini kan dia mapnya udah ada nih. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita mau pindah, kayak misalkan pindah negara, nah ini kalau yang dari gua pakai, ini mapnya tuh kalau yang gua tahu Thailand sama Indonesia. Tapi misalkan kita keluar dari negara itu, kemungkinan mapnya nggak bisa ditampilin karena kita nggak download. Nah ini gue mau ngasih tahu gimana cara downloadnya si map itu dari Garmin Express. Ini ada di aplikasi laptop atau PC kalian. Oke, selanjutnya di sini gue mau ngasih tahu ke kalian gimana cara pindahin map ke jam tangan kalian lewat aplikasi yang namanya Garmin Express yang bisa kalian install di laptop atau komputer kalian. Yang pertama kalian download dulu si Garmin Express-nya. Habis itu jangan lupa untuk konekin si jam tangan kalian ke laptop dengan menggunakan chargeran Garmin. Nah, setelah itu di sini kalian gue buka coba yang namanya Garmin Express ini. Nah, di sini dia langsung tampilannya muncul Epix Pro 42 mm. Habis itu kita bisa lihat detailnya. Nah ini updatean dari map yang udah ada, tapi kalian bisa juga ngelihat map yang belum kita install gitu. Karena misalkan kalian tinggal di Indonesia dan emang mapnya kebetulan udah ada, tapi kalau kalian pindah ke negara lain bisa jadi tampilannya belum ada karena kalian belum install si map tersebut kayak gitu. Kalian bisa ke manage map. Sini loading dulu.
Habis itu kalian bisa ngelihat di sini nih course view Asia seperti ini, map coveragenya, terus ini topo aktif. Nah, kalau misalkan ini kan gue udah ada nih, ini kan Thailand dan Indonesia ya. Kalau yang map Indonesia ini barengan sama Thailand, kita bisa lihat cakupannya kemana aja. Nah, seperti ini. Lalu ada juga ke Singapura bagian sini, terus Filipina. Kalau yang gampangnya sih ini kelihatannya dari singkatan ya. Mungkin ini adalah Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Filipina gitu. Terus ini ada Thailand dan Indonesia. Terus misalkan kalian mau ke Eropa kayak gitu, kalian bisa download aplikasi download si mapnya. Misalkan di sini ada Greenland, terus ada misalkan ke Jepang juga bisa kalian tinggal view aja. Misalkan kalau mau download yang Jepang. Terus di sini ada Australia, ada Afrika. Coba kita cek mana lagi ya. Nah, ini Europe. Kalian bisa pilih. Ini karena dia gede banget. Nah, ini mau yang sentral aja kah? Atau ya yang barat aja kah? Sesuai dengan kebutuhan kalian kayak gitu. Terus misalkan oke, gue mau download yang Europe. Habis itu close, kita ganti dulu change regionnya. Misalkan mau yang sentral. Nah, atau bisa juga ke yang barat. Ini Spanyol. Terus ini Irlandia nih kalau nggak salah. Terus coba kalau kita lihat yang East. Nih kayak gini. Coba kalau ini yang full, coba gue cek dan confirm dulu. Habis itu ke bagian view. Terus ini bisa kita kalau tadi view ini untuk melihat si mapnya, tapi kalau kalian mau download si mapnya, kalian bisa ke apply change, terus baca sampai bawah, habis itu terima aja. Lalu di sini dia akan menginstal atau mendownload dulu si mapnya kayak gitu, karena ini adalah map yang cukup besar. Ini Topo Active Europe 2023, dia makan waktu sampai 2 jam 34 menit. Tadi kalau misalkan kalian udah oke, kalian tinggal ke continue aja dan dia akan download atau install otomatis kayak gitu. Terus misalkan ada pembaruan lagi, kalian bisa upload atau update mapnya di sini. Ini lagi cek dulu. Nah, kita lihat dulu. Nih yang tadi gue udah punya tuh, yang Asia. Terus ada Garmin Ski Map juga. Kalian install aja kayak gini. Selanjutnya di sini gue juga mau bahas gimana cara pindahin lagu dari Spotify kalian ke jam kalian agar kalian nggak dengerin lagu via handphone lagi. Jadi yang pertama, ini kalian bisa tekan tombol kiri bawah. Ini untuk shortcutnya ya. Nah, ini kan udah ada sebenarnya punya gua. Coba kita cek. Nah, ini udah ada nih. Tapi gimana sih caranya untuk pindahin? Atau ini anggap aja ini kalian baru beli terus ini masih kosong gitu. Ini gua coba logout aja. Nah, langsung dia ngarahin untuk buka Garmin Connect kalian. Jadi ini gue coba bikin dulu. Nah, yang pertama kalian harus install di Garmin IQ Connect sih sebenarnya. Jadi kalian harus install yang namanya Spotify. Nih coba gue refresh dulu. Nah, di My Music nih maksudnya. Jadi kalian harus install si Spotify-nya dulu, baru buka ke Garmin Connect-nya. Nah, ini gue coba tekan lagi. Nah, langsung di sini muncul si Spotify pengen login lah kayak gitu. Lalu tinggal isi deh, kalian bisa login menggunakan akun kalian. Nah, di sini akan ada kayak
apa term and condition gitu, tinggal kalian setuju aja. Nah setelah itu di sini akan muncul nih di jam tangannya get started. Lalu misalkan ini recently play gua. Nah ini misalkan gue coba yang ini, gue coba dia harus connect ke wifi dulu. Nah biasanya paling gampang gue connectnya lewat handphone, karena kalau di jam untuk masukin passwordnya agak repot soal untuk ngetik manual. Nah ke bagian connectivity ini gue harus nambahin dulu. Ini biasanya agak lama nih ya untuk ngecek, tapi sebenarnya nggak ribet kayak gitu. Gue coba connect dulu deh ininya. Nah ini ke bagian connectivity, lalu ke wifi, my network, add network. Nah lalu di sini dia akan muncul untuk login atau masukin password dari si wifi tersebut. Salah password sih lebih tepatnya. Nah ini udah selesai. Jadi ketika udah wifi-nya udah nyambung, kita coba balik lagi ke Spotify-nya. Kita buat shortcut-nya kiri bawah, terus add music, terus recently play. Nah terus kita tambahin lagu yang kita bikin. Ini biasanya makan waktu lama nih. Nah jadi kalau misalkan kalau kalian mau pindahin lagu, ini lebih bagusnya sambil nyolokin juga, terus dekat wifi. Kenapa? Karena biar lebih cepat aja gitu untuk proses pemindahannya. Tapi ini kita coba langsung di sini aja. Terus selanjutnya gue mau nyoba untuk nambahin headphone biar kalian tahu gimana cara dengerin lagu di Spotify dan tanpa handphone. Nah ini musiknya udah ke add, jadi kita udah ada musiknya di jam tangan ini. Tapi gimana sih cara dengerinnya? Ya udah, kita harus konekin si headphone Bluetooth kita. Ini gue coba ada si Sox Open Run Pro, kita nyalain dulu. Tapi sebelum itu kayak tadi juga pairing dengan si heart rate monitor. Jadi kita ke bagian setting, lalu ke sensor and accessories, kita nyalain dulu. Kita add new. Nah ini gue lagi coba konekin dulu. Nah ini udah ada Open Run Pro, terus gue konekin. Nah udah connect nih. Ya udah, gue mau nyoba dengerin lewat headphone ini. Jadi tadi ini udah ke play, udah kepindah lagunya maksudnya. Nah ini dia ngasih tahu dulu untuk urutan-urutannya, kalau mau pause dan mulai lagi bisa ke sini, terus mau skip atau next lagunya ke sini. Ini untuk kontrol yang lain lagi. Oke, terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Semoga video tutorial ini membantu kalian waktu menggunakan jam Garmin Epix Pro Gen 2. Dan seperti biasa, jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Kalau kalian masih punya pertanyaan, kalian bisa DM kita di Instagram @warinasyaofficial, dan kalian juga bisa follow TikTok kita di @warinasyaofficial. Nah, satu lagi, kalian juga bisa support channel kita dengan membeli produk yang telah kita review atau telah kita bahas seperti Garmin Epix Pro Gen 2 ini, yang link produknya gua taruh di deskripsi, atau kalian juga bisa cari di website wiya.id. Dan satu lagi, kalian juga bisa beli sport apparel yang kita buat, yaitu One More seperti yang gue pakai ini, yang link produknya juga gua taruh di deskripsi. Gue mau sekian, terima kasih.